Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putra Satria dari kelas 1211. Di sini saya bersama Bapak Pustianto dari SD Negeri 1 Kalijodo. Di sini saya akan melaksanakan tugas asesmen sumatif akhir jenjang sejarah mengenai tugas video wawancara dengan tema Orde Baru. Yang pertama, bagaimana Bapak mengenang suasana desa atau kota di Banyumas pada tahun 1980-an? 1980-an. Oh, ya. Kalau pada tahun tersebut karena berarti waktu itu saya masih umur 3 tahun, 80-an ya. Iya. 8 masih umur 3 tahun. Jadi tetapi kalau waktu itu memang kita mengalami untuk desa-desa itu yang belum begitu maju. Untuk jalan pun masih jalan itu kalau tidak batu pun itu masih tanah. Listrik pun itu belum semua rumah punya listrik. Televisi pun seperti itu. Jadi yang jelas untuk hubungannya dengan teknologi penerangan kalau di zaman tahun itu di tempat saya maksudnya itu masih kurang. Berarti perbedaan yang paling mencoloknya paling dari teknologi. Iya, teknologi. Maksud juga bukan hanya teknologi ya, kemudian juga hubungannya dengan untuk pekerjaan, Mas. Untuk lapangan kerja cenderung kalau waktu itu justru masih banyak itu adalah petani perkebunan, karena untuk pabrik-pabrik baik di lingkungan tempat saya, baik kecamatan ataupun kabupaten itu masih minim. Termasuk toko-toko besar waktu itu pun juga belum bisa dikatakan masih 1-2, tidak pernah seperti sekarang. Selanjutnya, bagaimana ketersediaan beras dan kebutuhan pokok saat itu, Pak? Untuk kebutuhan beras pakan ya, untuk pangan, kebutuhan beras bisa dikatakan itu kalau menurut saya itu cukup, malah lebih dari cukup. Bisa dikatakan waktu itu ya walaupun sistem adalah petani ya, tetapi itu kan dalam itu untuk mencari pekerjaan itu masih muda. Kalau untuk harganya di masa itu masih terjangkau, Pak? Harga waktu itu kalau harga sebenarnya terjangkau Mas, karena waktu itu hampir setiap orang pada waktu itu jadi karena sebagian petani, kemudian kalau yang tidak petani pada pas musim panen itu kan biasanya ikut kerja ini. Nah, ternyata waktu itu masih menguntungkan, Mas. Jadi dalam arti untuk kebutuhan pangan, dalam arti jual beli pun masih bisa masyarakat masih. Selanjutnya ya, Pak. Apakah Bapak ingat kapan listrik atau asbak pertama kali masuk ke lingkungan? Listrik ya, Listrik berapa itu? Sebenarnya itu sudah masuk, Mas, waktu itu. Cuma kan yang yang masih pasang itu maksudnya 1-2. yang orang-orangnya itu. Waktu zaman saya masih kecil itu, tahun 80-an ini ya, Mas. Itu tempat saudara saya saja yang di depan rumah itu Paklet saya itu untuk menyalakan TV saja waktu itu masih menggunakan api seperti api mobil. Oh iya, waktu itu masih seperti itu. Jadi kemudian hampir tahun 84 inilah, hampir mau ke pertengahan lah, 85-90 itu masih gitu. terus gimana yang Bapak rasain saat ketika pembangunan SD gitu, Pak? Untuk pembangunan SDB, pada waktu saya memang salah SD itu. Iya, jadi SD itu kan kalau nggak salah kan ada pembangunannya namanya SD Impras. Misalnya dari Presiden. Di tahun saya sebelum saya itu sudah ada pembangunan sudah ada. Mungkin sekitar 70-an 60 itu sudah mulai pendidikan SD dari pemerintah. Kecil saya juga SD-nya sudah dikatakan ya
sudah bagus lah. Sudah waktu itu kan tidak menggunakan apa keramik, itu menggunakan aja pneumatik. Oh, terus Iya. selanjutnya gimana sih Pak kegiatan masyarakat dulu kayak datangan tamu camping? Kalau zaman dulu untuk siskamling itu aktif mas, justru aktif. Untuk kegiatan apa ronda malam itu juga aktif. Itu pun bukan hanya sekedar aktif, itu memang juga dilakukan. Dalam seperti ini, Mas. Datang ya ke gardu kan biasanya gardu itu biasanya jam 9. Waktu itu jam 9 jam 8 itu sudah datang. Kalau ini pulangnya kapan? Pulangnya bisa sampai subuh. Atau subuh itu baru pada pulang. Tapi kalau model sekarang tidak, kadang pulang sudah jam 10, nanti jam 2 jam 3 itu biasanya pada pulang. Itu kalau biasanya kalau model udah malam ya, kalau di tempat saya katanya seperti itu. Nah, kalau untuk Karang Taruna, waktu zamannya saya pun bisa dikatakan bagus, kegiatan pun bagus, banyak sekali kegiatan mas. Tapi kalau untuk sekarang bisa dikatakan hanya pemuda, tetapi untuk persatuan untuk kumpul-kumpul dalam apa baik itu Karang Taruna atau mungkin macam-macam itu bisa dikatakan sekarang jarang. Oh, gitu. Terus di masa itu Bapak ngerasa lingkungan lebih aman apa enggak Pak? Pernah dengar soal Petrus nggak? Kok zaman dulu? Oh, Iya. berarti zamannya yang Pak Harto itu ya. Ya dulu ya pernah dengar, gitu. Pernah dengar sana ada bom misterius. Kemudian waktu itu sebenarnya di zaman saya pun ini mas, itu ada dalam arti seperti teror-teror ketidakamanan itu baik yang pembunuhan misterius itu, kemudian termasuk juga waktu ada penculikan, kemudian waktu itu juga teror masalah pocong itu pernah terjadi mas. Ada waktu yang apa yang nama para ulama dikabarkan seperti itulah, seperti itu. Ada juga tapi apa teror ataupun kabar-kabar seperti itu waktu itu di zamannya saya kecil lah, SD itu memang saya mendengar. Kalau dari Bapaknya sendiri ada rasa takut gitu? Ya ada, karena itu waktu itu kan zamannya yang namanya anak-anak ya tidak sebebas sekarang, dalam arti untuk penerangan pun bisa dikatakan masih gelap lah kan seperti itu. Pada saat dikasih nasihat sama orang tua ya masih muda. Ada seperti ini malamnya pulang. Selanjutnya gimana suasana pemilu saat dulu Pak? Apa ada arahan atau tekanan dari atasan gitu Pak? Kayak disuruh pilih partai ini ya? Pemilu, Iya. pemilu kalau zaman dulu berarti saya belum pernah mengikuti mas. Ya belum waktu itu kan berarti pemilu kan harus 17 tahun, 17 tahun harus sekali di tingkat 17 tahun di SMA berarti saya kalau waktu itu. Nah, tapi waktu masa kecil memang waktu itu yang jelas karena dalam waktunya ada masa orde baru itu mas, masa orde baru pada saat pemimpinnya beliau Bapak Soeharto ya, di situ itu pemimpinnya tuh. Memang waktu itu karena partai tidak banyak itu mas, partai kan cuma 3, ada P3, kemudian Golkar dan PDI saja. Memang waktu itu yang menguasai itu adalah apa saya melihat ada tekanan tidaknya, saya belum mengikuti kan orang tua lah kita tekanan. Cuma waktu itu memang bisa dikatakan yang paling kuat itu adalah golongan karya. Selanjutnya, apa yang Bapak pelajari di sekolah tentang Pancasila? Masih ingat dengan 4P nggak Pak? Pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila. P4. Iya. Oh. Untuk Pancasila ya, kalau zaman dulu itu yang namanya Pancasila, betul Pancasila yang 5 saja itu harus sudah di luar kepala. Kemudian ketambahan ada butir-butir P4 itu kan. Kalau ada butir-butir Pancasila ada 36. Jadi hampir waktu itu anak-anak sekolah SD saja itu sudah ditekankan minimal udah hafal. Ya, walaupun tidak semua tapi hampir menguasai pada waktu itu
karena itu yang betul-betul dikuatkan untuk dalam arti pendidikan moral Pancasila. Itu ada PMP kan, pendidikan moral Pancasila. Waktu zaman saya bukan PKN, kalau kan PKN itu ada pendidikan moral Pancasila, nilai-nilai Pancasila diajarkan, dikeluarkan pada anak, dan materialnya pun tidak seluas Loh, kita SD tidak belajar tentang DPR itu tidak diajarkan. Karena tidak ada masalah. Kita Tapi yang perayaan saat terjadi krisis moneter tahun 1998. Terus gimana situasi pasar di Banyumas? 97 98 ya pasti sampai ya 97 98. Waktu itu saya SMA kelas 3 waktu itu. 97 lah 97 98 kelas 3. Waktu itu untuk krisis moneter memang jadi nilai mata uang itu nilai mata uang betul-betul anjlok. Ibaratnya untuk dunia usaha waktu itu kurang cara majunya kurang besar. Kalau pelajaran terbaru dari masa terbaru yang bisa diambil oleh generasi muda sekarang? Pelajaran yang bisa diambil ya pada masa Orde Baru ya. Orde Baru berarti zamannya Pak Harto ya. Karena kalau zaman Orde Lama itu kan zamannya Pak Karno. Sekitar tahun 165 ke sana ya. Nah, jadi itu 165 sana itu zamannya Pak Karno. Kemudian kalau Orde Baru itu kan Pak Harto mulai Super Semar itu dikatakan Orde Baru sampai dengan beliau itu lengser. Waktu di lengser kan itu kan itu kalau zamannya Orde Baru memang itu yang saya rasakan ya, yang dapat contoh itu justru adalah untuk kehidupan ekonomi masyarakat, walaupun mungkin sepintas itu secara teknologi tidak begitu maju, tetapi kerukunannya sangat kuat. Kemudian waktu itu bisa dikatakan secara keamanan, itu juga bagus mas, walaupun terjadi ada begal, ada apa, tetapi ya itu mungkin hubungannya dengan Petrus itu kan, kalau zaman dulu kan kalau ada orang jahat atau tidak banyak omong sikap kan, Tidak banyak yang berani. iya kita tidak banyak, akhirnya kan jadi kondusif, menjadi keamanannya kondusif, kan seperti itu. Dari kehidupan masyarakatnya dalam apa, toleransinya juga tinggi dalam pakan, dalam pekerjaan itu, karena waktu itu juga masih banyak yang melakukan pekerjaan. Petani pun sekarang banyak, dulu lah bagus masyarakat untuk kehidupan ekonomi, toleransinya juga bagus. Termasuk pemuda-pemudanya juga aktif di kegiatan, baik itu kegiatan di lingkungan, kemudian kegiatan di sektor aktif, baik itu ada kerja bakti, gotong royong. Dan kalau dulu keluar zamannya Orde Baru, zaman Orde Baru itu sangat kurang. Mungkin itu saja sih Pak. Oke, itu saja wawancara saya bersama Bapak Rustianto. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.